Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله, ini kajian pemanasan, makanya judulnya pun masih belum ada kaitannya dengan Kitab Tauhid. Jamaahnya pun pasti jamaah pemanasan, ya. Dan panasnya pun nggak banget panas, bahkan anget-anget kuku, bahkan anget-anget tai ayam. Iya, kalau masih tinggal ayamnya. Ya. Subhanallah, Saudi sedang mempersiapkan pertandingan bola dunia tahun 34. Sekarang ini sudah terasa keringnya. Ya. Apalagi ketika pelaksanaan, dan dampak daripada Pildun itu sangat dirasakan bertahun-tahun, seperti Qatar. Coba itu kira-kira dialami enggak pada waktu bulan Ramadan? Persiapannya, kering yang dirasakan setelahnya, atau masuk cuek, keluar juga cuek. Saya terakhir umroh kemarin naik kereta turun di Jeddah, calon stasiun center yang menghubungkan seluruh penjuru Saudi
yang nyambung dari seluruh negara Arab. Besar sekali, Masya Allah. Tapi sebesar itu enggak perhatian umat Islam kepada agama. Sebesar itu enggak perhatian terhadap nasib akal sehat. Itu nasibnya syahwat itu. Seperti itu. Makanya betul kata Sofwan ibnu Sulaim, nanti akan datang suatu zaman yang menjadi urusan utama manusia adalah perutnya dan hawa nafsu sebagai standar agama. Itu fakta sekarang. Jadi gegap gempita, kereng, serius, ya, spektakuler itu hanya kandas di dalam acara-acara syahwat. Sekarang antum hitung uang yang dibuat untuk beli mercon, sebanding nggak dengan uang yang dikeluarkan untuk membiayai dakwah? Nggak ada. Untuk merawat rohani manusia, untuk memperbaiki agama yang salah. Subhanallah, hadirin sekalian, ada sebagian umat Islam, ya, yang hari raya itu hari raya, jadi nggak nunggu setelah Ramadan sebulan. Sehari setelah hari raya ini, setelah Ramadan, nggak ada bekas sama sekali, nggak membekas. Bahkan di hari pertama lepas dari Ramadan, kelakuan awal itu pulih kembali secara total. Jadi pelatihan yang mendapatkan sertifikat takwa itu nggak kepake semuanya. Coba bayangin Pak, guru udah susah payah ikut sertifikasi, dapat sertifikat takwa, nggak kepake, nggak dapat tunjangan, mubazir nggak? Atau antum kerja di perusahaan, ada nggak yang kerja di perusahaan Jepang? Coba angkat tangan atau angkat kaki, Masya Allah, alhamdulillah. Antum dikirim perusahaan ke Jepang untuk pelatihan 2 bulan di sana. Yakin perusahaan ngirim antum itu ada pertimbangan-pertimbangan yang kaitannya untuk kemajuan perusahaan. Ternyata antum dikirim 2 bulan gak ada pengaruhnya, bahkan kembali seperti dulu lagi. Kinerjanya, mentalitasnya, profesionalis, apa Pak kata perusahaan? Dan ini keadaan umat Islam ketika puasa dan habis puasa. Kenapa? Karena dia puasa bukan ala syariat, hanya puasa ala adat. Bahkan ada di antara mereka nggak sedikit ala kadarnya. Yang penting puasa. Yang penting gak makan, gak minum. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, laisa siyamu minal akli wa syurbi. Yang namanya puasa itu bukan hanya sekedar gak makan, gak minum. Walakin siyam minal lahwi warrafath. Makanya sebetulnya Pak, Ramadan yang 30 hari itu hanya setting ulang, standarisasi. Antum bisa nggak menjaga dari lahwi warrafas? Kalau sukses, Syawal dan seterusnya sukses. Kalau gagal, gagal. Makanya Rasulullah mengatakan, "Man lam yada' qaula zur wal 'amal bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu."
Siapa yang tidak bisa meninggalkan perbuatan keji dan omong kotor, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan minumnya. Pertanyaan mendasar, banyakkan mana orang yang puasa ala syariat dengan ala adat, apalagi ala kadarnya. Syariat kecil sekali. Makanya Pak, antum lihat, cek yang puasa ala syariat ini di dalam seluruh aktivitas Ramadan paling bertahan. Lihat tarawih. Hari pertama Masya Allah sampai pasang tenda di halaman masjid. Seminggu berlalu jamaah yang di tenda hilang. Minggu kedua tendanya hilang. Yang lucu itu hilangnya sampai pengurus nggak tahu. Pak, itu tendanya kemana? Waduh, nggak tahu juga Pak. Saking apa? Nggak ada orangnya. Makanya 10 terakhir itu tinggal penduduk asli masjid itu. Jadi kalau antum ingin tahu penghuni asli masjid, bulan ke bulan dalam waktu setahun itu antum lihat 10 terakhir. Itu. Oh ini nih penduduk aslinya ini. Yang lain kemarin penduduk apa Pak? Ya musiman. Itu. Kenapa Pak seperti itu? Karena banyak orang yang puasa tanpa tujuan. Pak, segala sesuatu itu kan mulia karena tujuan kan? Tujuan itu kalau di dalam ibadah keyakinan. Makanya Imriti itu bilang idzil fatah hasba'di qadihir rufi' wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi'. Seorang fata idzil fatah hasba'di qadihir rufi' dengan besar kadar keyakinannya itu terangkat. Siapa yang nggak yakin nggak ambil manfaat. Antum cek aja Pak. Kenapa orang jumlahnya ribuan bahkan ratusan ribu dibela-belain mati-matian dengan ongkos besar mudik? Kenapa? Walaupun muka-muka mudik nggak banyak, ini banyak nih juga nggak mudik. Kenapa Pak? Rela macet 20 jam hanya ke Solo. Tahun lalu ya, kalau sekarang Masya Allah mudik tahun ini lancar karena nggak ada yang mudik. 20 jam Pak, karena keyakinan inilah yang membuat berat jadi enteng, sulit jadi tetap diterjang. Keyakinan termasuk agama. Apa yang membuat antum itu bertahan puasa? Karena man shoma Ramadhana imanan wahtisaban. Lapar, dahaga, perih siang hari, Masya Allah. Itu ngelihat air itu kayak mau diminum semua. Ngelihat makanan apa aja kayaknya pantas masuk ke perut, ya kan gitu. Makanya Pak, enggak ada ceritanya orang gede, orang dewasa rebutan makanan kalau nggak buka. Nggak ada. Kadang rebutan sama anaknya. Ini itu makna dari sabda Rasulullah, lis-shaim farhatan, patut dan nggak salah. Karena orang puasa itu punya 2 kegembiraan. Itu kan gitu. Jadi puasa ala adat inilah, bahkan ala keadaan yang bikin cepet semuanya itu apa? Selesai. Cepet, tidak bergairah. Yang tersisa apa? Bangun-bangun sahur yang ganggu orang tuh, Masya Allah. Apalagi di Jawa Timur Pak, anak 2 hari aja udah muntah. Karena banguninnya pakai sound horeg. Namanya aja horeg. Itu bikin gedung itu horeg. Antum tahu nggak horeg? Bahasa Jawa Timurnya goncang.
Itu, ya Allah, na'udzubillah. Itu juga banguninnya jam 2:30. Ngapain juga sahur jam 2:30? Ya, adat. Karena udah begini Pak sejak dulu. Kan gitu. Menjelang buka apa? Apa istilahnya? Hah? Ngabuburit. Pacaran. Adat. Biasa Pak, tahunan juga begini. Sebelum unggah-unggahan, padusan, nyekar, ditanya, udah Pak, biasa di kampung ini juga sudah sejak dulu seperti ini. Adat. Makanya dari sekalian, puasa berpuluh-puluh tahun tidak menggoyah, tidak bisa menggeser kelakuan buruknya sama sekali. Sementara kalau kita lihat faedah puasa, la'allakum tattaqun, takwa itu apa? Takwa adalah revolusi mental paling mendasar yang menggeser minaz zulumati ilan nur, menjaga diri dari api neraka dengan melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Makanya Abdullah ibnu Mas'ud mendefinisikan takwa apa? Hendaknya Allah itu ditaati, tidak dimaksiati, disyukuri, tidak dikufuri, diingat, tidak dilupakan. Hebat, dahsyat. Apalagi kalau kita jabarkan takwa, Masya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Masya Allah, orang takwa itu Pak. Bertakwa, fa inna dzalika min azmil umur, itu adalah perkara inti dari seluruh perkara. Tapi mana Pak? Mana? Makanya takwa, sabar takwa itu alat utama yang bisa membuat kita hidup kokoh. Dan sabar itu ditempa lewat puasa. Makanya lihat ikhwan, ketika para ulama menafsirkan sabar selalu ditafsirkan dengan puasa. Contoh, wasta'inu bis sabri was shalah. Maksudnya wasta'inu bis saum was shalah. Makanya para ulama mengatakan, wa in tasbir wa tattaqi fala wahsyata 'alaika. Kalau kamu bersabar dan bertakwa, enggak ada problem dalam hidup. Bagaimana ada? Allah mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atil hasanati tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Lihat Pak, dahsyat. Tapi ada enggak potret orang-orang muttaqin itu? Apalagi di luar Ramadan Pak. Di Ramadan aja kita jarang temukan seorang muttaqin itu. Ada enggak yang umur 50 tahun di sini? Coba angkat tangan. Masa 50 tahun? Antum 50? Masih belum pantas Pak. Antum? Masya Allah. Antum? 60? Masya Allah. Masih patut antum kawin lagi. Mukanya pasang. Pak, rata-rata kita semua ini kan puasa dulu umur 10 tahunan ya. Berarti antum sudah 50 kali puasa. Anda juga sama, hampir 50 kali. Coba 50 kali puasa, 50 kali pelatihan, sekali pelatihannya 30 hari. Apa yang kita dapat Pak? Iya. Nah, coba kita kaji sekarang potret muttaqin ada enggak di dalam diri kita? Surat Ali Imran, ya. Antum lihat surat Ali Imran, ya, ayat 132, ya.
Ini Masya Allah ya. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. وَسَارِعُوا ya. Ini menunjukkan orang muttaqin itu ciri khasnya adalah kalau diajak pada kebaikan bergegas, nggak ada malas. Takwa itu Pak membuat orang nggak pernah malas pada kebaikan, semangat untuk menunaikan kebaikan, untuk mengejar kebenaran. Maghfirah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu. Coba kata Imam Fakhrul Razi, surga seluas langit bumi untuk satu orang. Masya Allah Pak. Jadi kalau antum punya 60 istri di sana aman. Karena nanti ada yang sampai punya 60 pasangan. Itu penghuni surga itu pasangannya, istrinya itu paling sedikit 2 plus istri dunia. Surga toh itu diberi Allah berapa? Minimal 2. Dari inna ansha'nahunna insya'a faj'alnahunna abkara. Sungguh aku ciptakan wanita dari surga dan saya jadikan perawan terus. Masya Allah. Itu nggak pernah di dunia. Inna ansha'nahunna insya'a. Makanya kalau antum ngelamun-ngelamun nggak keturutan poligami, sabar. Itu nggak usah apa ngenes gitu loh. Ya Allah, kenapa nasibku begini? Kenapa antum jadi meratap? Nanti diganti. Ya, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah diganti lebih baik. Gitu loh. Inna ansha'nahunna plus. Jadi kalau antum punya 1 tambah 2, 3. Bahkan orang yang mati syahid itu ada yang dikawinkan sampai 60, Masya Allah. Bagaimana rumahnya? Tadi 1 orang rumah huniannya seluas langit dan bumi, Masya Allah. Itu ya. U'iddat lil muttaqin, yang dipanggil oleh Allah. Siapa? Muttaqin. Kenapa? Takwa itu adalah pusat dari agama dan takwa itu puncak karir teratas spiritualitas seseorang. Makanya antum lihat Pak, natijah hasil dari segala sesuatu itu puncaknya nanti takwa. Itu. Makanya dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab itu diturunkan untuk apa? Untuk memberikan pijakan hidayah orang-orang siapa? Muttaqin. Kenapa? Selain muttaqin nggak laku Pak. Makanya Quran ini indah, Quran itu bagus, tapi nggak semua orang itu berminat, senang, condong kepada Al-Quran, apalagi orang kafir. Bahkan dikatakan oleh Allah, summum bukmun umyun fahum la yaqilun. Di depan apa? Al-Quran. Siapa yang bisa mengambil manfaat Al-Quran? Hudan lil muttaqin. Ini. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dari hasil pengejauhan tauhid iman kita, ya ayyuhan nasu ubudu la'allakum tattaqun. Jadi berbagai macam aktivitas ibadah yang kita kerjakan itu ujung-ujungnya adalah meniti karir menuju pada apa? Puncak ketakwaan. Puncak daripada spiritualitas takwa. Makanya juga Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Dahsyat Pak takwa itu Pak. Sehingga wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Kalau kamu bersabar bertakwa, maka tipu muslihat mereka itu tidak ada manfaatnya, tidak ngaruh. Tapi kenapa umat Islam sekarang terpuruk? Kenapa umat Islam sekarang terhina? Kenapa umat Islam sekarang ini terpojokkan, terisolir, bahkan tidak didengar sama sekali? Karena minimnya ketakwaan. Ya. Makanya inna lil muttaqina mafaza hada'iqa wa a'naba, Masya Allah, wa kawa'iba. Nah gitu. Apa itu wa kawa'iba atroba? Bidadari yang sintel padat, nggak ada letoinya. Itu nggak pernah masuk angin. Beda dengan bidadari dunia. Sekali sehat, keroannya berkali-kali. Nah, ini masa antum siapkan sehebat ini dengan cara-cara ibadah yang Masya Allah Bapak. Dan bandingkan dengan Imam Syafi'i, bagaimana khatam di luar Ramadan sekali, di luar tarawih sekali, dalam tarawih sekali sehari. Utsman ibnu Affan menghatamkan Al-Quran ketika witir. Dan tidak sedikit, bukan hanya didominasi 1-2 ulama. Dan bandingkan kita, berapa kali kemarin bisa khatam Pak? Tapi bukan update status ya, hanya untuk mengukur aja. Sementara ciri daripada orang-orang muttaqin apa? Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Ini itu. Akhidina ma atahum innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Kanu qalilan minal laili ma yaja'un. Lihat ciri orang bertakwa, Pak. Dulu di dunia sedikit sekali meletakkan lambung di tempat tidur. Apa kerjaan muttaqin? Apa profesi muttaqin? Apa sekarang ini yang mendominasi kegiatan hidup muttaqin? Qiyamul lail. Antum kita sudah dilatih Pak kemarin. Semua sholat tarawih kan? Walaupun seumur-umur enggak pernah qiyamul lail. Ini menunjukkan Ramadan itu barokah. Makanya Rasulullah mengatakan atakum syahru Ramadan syahrun mubarak. Berkahnya antum lihat, yang enggak biasa qiyamul lail bisa qiyamul lail, yang enggak biasa sedekah bisa sedekah, yang enggak biasa membaca Al-Qur'an bisa baca Al-Qur'an, bahkan bisa khatam dalam 1 bulan sekali. Barokah. Tapi ya tuntutannya lanjutin qiyamul lailnya. Kanu qalilan minal laili ma yaja'un wa bil asharihum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Nih ciri orang muttaqin setelah menjalankan berbagai macam kewajiban agama Pak, yang nafilah paling menonjol 3. Qiyamul lail, baca istighfar ketika sahur, dan infak. Dan insya Allah kalau antum jaga 3 ini, sehat, kuat, cukup, kaya raya. Antum kalau nggak percaya praktekkan. Nah gitu. Kalau nggak percaya ya sudah, bukan gitu. Praktekkan. Coba antum qiyamul lail. Jangan ada lepas. Alaikum biqiyamil lail, kata Rasulullah, jagalah qiyamul lail, fa innahu da'bus shalihin qablakum, karena itu tradisi, karena itu kebiasaan hidup orang-orang soleh sebelum kalian. Lihat Rasulullah, ya ayyuhal muzammil qumil
Kum. Ya. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Rasulullah SAW itu sampai bengkak, Pak. Sekali rakaat kadang baca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Masya Allah. Fatahajjad bihi nafilatan. Nafilah di sini bukan sunnah maksudnya ya, karena qiyamul lail itu buat Rasulullah wajib. Nafilatan sebagai bentuk tambahan kebaikan buat Rasulullah SAW. Tapi qiyamul lail itu wajib. Makanya Rasulullah sampai mengatakan, innallaha yubghidu kulla ja'dariyin jawad. Allah itu benci orang yang dungu lagi kasar, karena sedikit ilmu, minim akhlak, akhirnya perilaku pasaran. Jifanin bilaili, bangkai pada waktu malam hari, kerjanya cuman mate, melek, nyeke, nelek, golek, mate neh. Apa itu? Tidur, bangun, maem, Subhanallah, lebih mulia tuh kambing, gede buat korban. Ayam bisa bertelur. Kadang-kadang ada manusia, Pak, mulutnya lebih corok daripada pantat telur, pantat bebek. Bebek menghasilkan apa? Telur. Dan bebek itu Masya Allah, Pak, hewan paling ikhlas. Telur beribu-ribu yang dipanggil bukan bebek, telur asin. Coba, gak ada telur bebek, tapi bebek Masya Allah ikhlas, sudah, gak apa-apa. Ketenaran itu gak penting, yang penting memberi manfaat, kata bebek. Antum tiru itu. Jangan belum apa-apa udah pengen tenar, belum apa-apa udah pengen terkenal, pengen mendapatkan pujian, apresiasi. Ya Allah, mas, ambil pelajaran dari bebek. Bebek itu telurnya Masya Allah banyak sekali sampai pantatnya panas. Ketika nyampe etalase, nyampe warung, nyampe pasar, Bu, beli telur asin, bebeknya dihilangkan. Tapi bebek nggak ada masalah, itu nggak ada masalah. Itu yang penting, kata bebek, nggak apa-apa, kamu hilangkan nama saya, tapi kamu nggak ngakui saya, tapi jangan buang saya karena nggak telur lagi, kan gitu. Itu kadang-kadang orang itu lebih melihat tampaknya daripada tersembunyinya. Sehingga para ulama mengatakan, siapa yang tampak lebih baik daripada yang tersembunyi, munafik. Nih, perhatikan, Pak. Siapa yang tampak dengan yang sembunyi sama, mukmin yang mukhlis, jujur. Siapa yang tersembunyi lebih baik daripada yang tampak, orang mukmin yang ikhlas, memiliki keutamaan. Maka antum menampakkan ke orang, apa faedahnya? Bahkan kalau bisa antum, yang tersembunyi itu lebih baik daripada yang tampak. Karena apa yang dilihat manusia itu belum tentu manfaat dan menguntungkan. Pak, yang sering dipuji gigi itu bagian mana? Yang sering tampak gigi bagian mana, Pak? Antum punya gigi enggak? Iya. Yang dipuji orang, yang depan, yang meringis, kelihatan indah, yang depan. Tapi yang manfaat, belakang. Depan paling juga gigi tali, merocot. Jadi yang rata-rata yang dipamerkan itu nggak ada manfaat. Jadi antum yang ikhlas. Dakwah ini juga, makanya dai wali Allah itu terkenal nggak terkenal sama saja, karena yang ingin dikenalkan adalah agama Allah. Yang dicari bukan keharuman nama baiknya dia, tapi nama besarnya Islam. Asmaul Husna, nama Allah.
Ini semua di mana, Pak? Muttaqin. Makanya tujuan kita beranak pinak, berumah tangga, apa Pak hasilnya? Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Lo lagi-lagi takwa. Jadi dahsyat Pak Ramadan itu, Pak. Masya Allah. Pokoknya orang itu kalau sudah keluar Ramadan itu udah, kalau kita bisa bilang manusia setengah malaikat. Nah ini enggak, banyak manusia keluar Ramadan, manusia setengah apa? Setengah laknat. Kelakuannya Masya Allah. Yang nipu, yang bohong, kumat lagi, yang korupsi, balik lagi. Ya, bahkan di antara mereka, subhanallah, berbagai macam penyimpangan, kebid'ahan, kesyirikan, kumat lagi. Itu. Bagaimana dia bisa mendapatkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Nah, di sini Allah memberikan indikator. Sebetulnya indikatornya orang-orang yang bertakwa itu banyak. Tapi ini yang dominan. Hablum minan nas alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Masya Allah, Pak. Kenapa? Karena bagi orang yang bertakwa, Pak, berbagi itu nggak nunggu kaya. Senengin orang nggak nunggu saya itu harus tersenyum. Bahkan kata Rasulullah, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat. Wa habbul a'mali ilallah, amal yang paling terbaik adalah sururun tudkhiluhu ala muslim, rasa gembira yang antum masukkan kepada seorang muslim. Makanya alladzina yunfiquna fis sarra, dalam keadaan lapang, wadh-dharra, sempit, tetap infak. Mas, biasakan antum itu bahagianya memberi bukan diberi. Senangnya itu memberi bukan diberi. Kan rata-rata orang gitu, Pak. Wah, dapat bonus, jingkrak-jingkrak enggak? Aneh. Urunan kecep langsung. Apalagi ditarik infak, waduh, langsung mengkeret. Ya, langsung nepuk dahi. Makanya Pak, kenapa yang disangsi oleh Allah nanti, disetrika oleh Allah apa yang pertama? Cibahuhum, jidatnya. Waduhuruhum, lambungnya. Kenapa? Lihat aja orang pelit yang pertama kali action apa? Jidatnya. Nggak ada, Mas. Gitu. Dipenyet-penyet. Kan gitu. Subhanallah. Ini al-jaza'u min jinsil amal. Balasan sepadan dengan perbuatan yang disetrika oleh Allah yang paling dulu berjasa untuk menumbuhkan sifat pelit. Apa? Jidat. Ini paling berjasa ini. Terus lambung. Kenapa? Karena habis ditolak nggak dikasih, tinggal kasih cuman lambung. Udah Mas, sana. Gitu. Ya, diusir. Waduhuruhum, terakhir apa? Punggungnya dia pergi. Makanya semangat memberi itu harus kita hidupkan. Mana qasat malun min shadaqah, nggak akan bakal kurang harta karena disedekahkan, Pak. Dan nggak nunggu kaya. Fis sarra'i wad dharra. Itu ciri orang muttaqin. Ya. Antum nggak senang didoakan malaikat tiap hari, Allahumma ya ma min ahadin yusbih illa wa yanzilu alaihi malakan. Tidaklah orang itu berpagi hari melainkan dua malaikat turun kepadanya dan berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikan orang-orang yang infak ganti. Antum ragu malaikat berdoa nggak dikabulin, Pak? Hah? Ada yang ragu? Dan Allahumma a'ti
mumsikan talafa, dan ya Allah berikan orang yang menahan bakhil kehancuran. Makanya Pak, Allah memberi solusi riba apa? Ayo, di Quran. Apa solusinya? Yamhullahu riba wa yurbis sadaqah, sedekah. Bukan dagang, bukan mencari muamalah yang halal. Itu nomor 2. Nomor 1 adalah yamhullahu riba wa yurbis sadaqah. Enggak main-main. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin. Masya Allah. Ada duit 1.000 Pak? Ada enggak 1.000? Ada. Nah, 5.000. Kalau antum infak ini kali 700 berapa ini? Hah? 300. Antum ada lagi uang? Kalau antum infak ini dapat berapa? 700 kali 50.000 berapa? Masya Allah. Sampean pernah nyekel duit 35 juta? Maaf, tanya gini. Apalagi yang antum infakkan warna merah harus halus. Yang suka diminta orang-orang nyekar di kuburan, ya Rabbana ya Kudus, sahil lana bil fulus, warna merah halus-halus, paling dikit 5 kardus. Waduh, 100.000 antum infakkan kali 700 berapa? Berapa? Apalagi 1 juta, 700 juta, ya Allah. Antum nggak tertarik, duniawi banget antum, kayak nggak mau ke akhirat. Antum kayaknya mau betah di sini Mas, di Cikarang panas Mas. Mau adem surga, mau tenang surga, mau aman surga. Innal muttaqina fi jannatin wa bi jannatin wa na'im fakihina bima atahum rabbuhum. Allah nanti berikan, bersenang-senang dengan pemberian itu semua. Antum mau betah cuma 70 tahun, udah kepotong 30 tahun, udah kepotong 50 tahun, bapak tadi 60, tinggal 10 Pak. Itu. Anak juga sudah 59. Kalau ditakdirkan Allah kasih 90, tinggal berapa? Nah, mati bisa saja antum dulu dari saya, dan bisa saja anak lebih akhir dari antum. Ya kan? Benar nggak? Benar. Nah, salahnya di mana? Ya Allah, infak Pak. Kenapa? Karena dakwah ini nggak akan bisa besar kalau kita itu dihuni oleh jamaah yang tidak gairah untuk infak. Islam ini tidak akan maju. Coba bayangin Pak, di perang dunia kedua Yahudi kejepit dengan mengungkapkan berbagai macam baladanya, keteraniayaannya, akhirnya mendapatkan infak dalam satu waktu itu sampai mendapatkan berapa? 51 miliar dolar untuk membiayai yang akhirnya Yahudi menang. Ada. Coba lihat sekarang ini, ya, bantuan Yahudi internasional untuk perang di Gaza berapa? Ribuan triliun Pak. Sementara yang kita berikan ke Gaza apa? Katok bekas, gandum, apek. Ya, akhirnya apa? La yu'minu ahad, man kana di dalam firman sabda Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Itu kita tidak implementasikan. Tidaklah seorang itu beriman dengan sebenar-benarnya beriman sampai dia bisa mencintai saudaranya seperti mencintai diri. Coba kalau anak antum yang dibunuh, anak antum yang kehilangan kaki,
Anak antum yang sekarang sekarat di rumah sakit, berdarah tanpa obat, coba bayangin anak antum. Antum bisa tidur nyenyak. Iya tak? Antum tidur di pagar aja bisa mimpi. Di sana Pak, nggak bisa dia tenang. Baru katanya ada gencatan senjata, balik lagi, bom lagi, masya Allah berjejer. Infak. Ya. Ini dulu kan saya kritik. Mik ini sekarang bagus. Bisa bagus gara-gara apa? BIM salah BIM. Pakai lampu Aladin digosok-gosok. Itu. Mencari ilmu itu Pak, sudah tradisi ulama dari zaman ke zaman. Cerbasuki mawobio. Kan itu? Apa itu maknanya? Makanya Imam Syafi'i mengatakan, ilmu itu tidak didapat kecuali syarat 6. Zakaun, cerdik, wahirsun, tama, wajtihadun, sungguh-sungguh, wabulghatun, bekal, wa irsyadu ustadin, petunjuknya ustad. Belajar itu ada gurunya. Wa tuli zamanihi, panjang waktunya. Bahkan belajar di dalam Islam itu seumur hidup. Bagaimana tidak, Pak? Ketika ada orang mati, kita disuruh apa? Laqinu mautakum. Apa artinya? Ajari. Loh coba, mati aja belajar Pak. Itu masih belajar itu muslim. Ini baru umur 40 tahun, mental ngajinya sudah umur 70 tahun. Ditanya, Mas ngaji enggak? Ya Allah mas, antum ini masih 46 tahun. Semangat ngajinya 64 tahun. Umurnya baru 46 loh. Itu. Mana? Jadi subhanallah, sekarang itu kalau urusan syahwat, masya Allah semangat. Mancing semangat. Trek semangat. Terus apa? Beker semangat. Terus apa nih? Futsal semangat. Ngaji entar dulu. Diberitahu pengumuman, Mas, insya Allah bulan depan ada tabligh akbar. Diingetin lagi kurang 2 minggu, Mas jangan lupa ya. Insya Allah Pak. Pak, ini besok tabligh. Ya, masya Allah Pak. Insya Allah giliran hari H, masya Allah nganter istri Pak. Masya Allah, istri lagi buat alasan. Kapan bisa maju? Makanya wa mathalul ladzina yunfikuna amwalahum mubtigha'a mardatillah wa tasbitan min anfusihim kamathali jannatin birabwatin asabaha wabilun. Masya Allah. Dan perumpamaan orang yang infak di jalan Allah itu Pak, seperti nanam tanaman di pucuk gunung, di bukit, yang pastinya kalau hujan kena pertama kali, fa illam yusibha wabilun fatol, kalau enggak ada hujan minimal embun, selalu panen. Enggak mungkin enggak berkah. Antum sekarang percaya enggak percaya sama Rasulullah terserah. Rasul telah mengatakan enggak mungkin sedekah mengurangin harta. Mana qasad. Rasulullah menggunakan kalimat ma, bukan la. Antum tahu sendiri faedah nahwunya antara penafian dengan la dengan penafian dengan ma. Apa bedanya? Kalau ma pasti. Mana qasad? Malun min sadaqah. Dan ini ciri orang muttaqin, alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra. Berbagi tidak nunggu kaya, berinfak tidak nunggu berkecukupan, dan kita memberi tidak nunggu kita harus bahagia. Bahkan seorang mukmin berprinsip, aku ngasih adalah bagian daripada realisasi keimanan saya. Bahkan infak ini bisa mendatangkan kebahagiaan di atas kesedihan sekarang saya. Makanya kata Rasulullah SAW, abghuni fi du'afaikum, cari ridhoku dengan menyantunin orang-orang lemah di antara kalian. Makanya Pak, di antara sebab terkabulnya doa apa Pak? Apa Pak? Di antara sebab terkabulnya doa apa?
memberi bantuan orang miskin. Kenapa? Karena orang pengusaha, orang sibuk, orang nyari duit itu cenderung lupa. Makanya banyak duit, jarang doa. Banyak doa, jarang duit. Nah kan gitu. Saling nutup. Ya udahlah mas, anak nyari duit, ente yang berdoa. Miskin berdoa. Pertama, waktunya banyak untuk berdoa. Kemudian kemaksiatan dia jarang. Karena apa? Kurang pola, nggak punya duit. Makanya disebut dengan miskin dari kalimat apa? Sakana, sakinah. Apa artinya? Tenang. Karena nggak bisa kemana-mana, tenang aja di rumah. Miskin. Makanya rumah tangga yang tenang namanya sakinah. Orang yang sekarang nggak bisa kemana-mana, nggak punya banyak tingkah, disebut dengan miskin. Pisau yang digunakan untuk menyembelih kambing kemudian tenang setelah disembelih namanya sikin. Jadi bahasa Arab itu asiknya di situ, Pak. Satu kata untuk makna, tetapi hakikatnya nanti sama semua. Itu ya. Makanya antum kalau belajar Al-Quran itu pelajarin nahwunya, sorobnya, balaghahnya, sastra, biar mendalam. Jangan cuma ngandeli terjemah. Terjemah itu nggak bisa mewakili apa-apa kecuali antum tahu makna secara dasar tok. Kalau antum baca dengan lafadz Arabnya beda. Kandungan, kekuatan balaghahnya itu beda. Kalimat wasari'u dengan fastabiqu. Oh lihat. Ada fastabiqul khairat. Kan itu. Ternyata beda dengan ungkapan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Masya Allah. Makanya ngaji tafsir yang benar. Jangan Al-Baqarah hilang lagi. Ngaji lagi, Baqarah lagi. Bolak-balik Baqarah antum. Capek terus. Begitu juga ada yang belajar fikih, Pak. Masya Allah. Karena nggak berlanjut, toharoh. Mau selesai, bubar lagi. Belajar lagi, toharoh lagi. Ya Allah, antum mandi junub terus saja yang di belakang. Kapan bisa meningkatnya? Muamalah ini, muamalah itu. Ditanya tentang muamalah nggak nyambung, Pak. Antum kan ngaji fikih di masjid. Mana ini? Sifat Budi itu berapa tahun? Iya, Tat. Itu toharoh terus. Nggak pernah khatam. Aduh. Iya. Sehingga alladzina yunfiqun, makanya Pak dari sini muslim itu harus apa? Harus kaya, berkecukupan. Pak, anak nanya sama antum. Sahabat yang dijamin oleh Allah masuk surga 10, ada enggak yang miskin? Jawab. Sebutin yang miskin siapa? Enggak ada. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, apalagi, Masya Allah, 4 juta dinar ketika meninggal dunia, warisannya. Istrinya 4 itu loh, Pak. Dapat satu istri 800.000. Wah, satu istri itu. Masya Allah. Apalagi sekarang ini Abdurrahman bin Auf, nggak ada yang miskin. Kenapa? Karena memang muslim itu muttaqin itu alladzina yunfiqun, semangatnya memberi. Fisarra, nggak nunggu kaya. Wadharra, miskin juga. Lapang, sempit, tetap berinfak. Ini biasa kan. Antum caranya gini, dicicil ya. Pertama latihannya keluarin gambar pedang Patimura kalau masih ada. Ya. Terus kemudian kalau dulu malah ada ketek. Itu Masya Allah, dulu kalau kita buka kotak infak masjid banyak ketek, Pak. Waduh. Bapak 5 kotak itu ketek kabeh. Coba mah ketek, Pak. Masya Allah. Jadi monyet itu penuh semasjid. Kenapa? Yang banyak masuk ke kotak masjid gambar monyet, yaitu orang hutan. Sekarang alhamdulillah aman tuh dia. Ya, uang 2.000. Ya, antum masukin ini. Enggak apa-apa, latihan. Ya Allah, ikhlas, mudah-mudahan ikhlas, alhamdulillah. Nanti ke masjid lagi ya, tingkatkan 5.000.
Ya, ikhlas masuk, alhamdulillah. Ya. Nanti Jumat berikutnya tingkatkan 10.000. Masuk enggak ya? Masuk enggak ya? Itu pakai hitungan tokek, jangan-jangan masuk enggak? Alhamdulillah enggak. Enggak jadi. 20 apa lagi? Besoknya lagi 20 masuk. Tingkatkan sampai 50. Itu karena dibutuhkan keberanian. Berani keluar untuk apa? Untuk tidak hilang. Antum yakinkan itu. Berani keluar untuk tidak hilang uang ini. Yakin dirawat dengan baik oleh Allah. Bahkan kata Rasulullah, merawatnya Allah terhadap infak seperti Allah merawat hewan anakan unta yang terlantar kagak ada induknya sampai membesar gemuk. Itu diibaratkan Rasulullah cara Allah merawat infak kita, barokah dunia akhirat. Nggak percaya sudah. Wal kadhiminal ghaidh. Nah ini ciri orang muttaqin, Pak. Dan ini di tempat puasa untuk melihat menahan dendam. Sampai dikatakan wa in sabaka ahadun, kalau ada yang memaki atau ngatain inni shaim, saya puasa. Itu latihannya kan. Makanya orang-orang yang puasa itu betul-betul dilatih untuk tidak amarahnya meledak, emosionalnya. Bahkan ada satu penelitian, Pak. Orang itu kalau marah sebelum tergelincir matahari seperti ini, ketika puasa, itu merusak kelenjar pencernaannya. Sehingga pencernaannya tidak stabil untuk mencerna makanan. Kenapa rusak? Ketika gini, Pak, mana aja ketika adrenalin itu naik, ya, ini kelenjar adrenalin naik, itu pasti nanti akan merusak keasaman itu makanan yang ada di dalam perut, sehingga awalnya menjadi lemak positif, akhirnya menjadi lemak jahat. Dan kalau sekarang marahnya setelah tergelincir, ternyata merusak saripati makanan diserap ke dalam tubuh, macet semua, gagal menjadi asupan nutrisi. Makanya jangan marah ketika puasa. Makanya antum kalau marah, keadaannya apa? Lemes, apalagi perut kosong, kayak apa, Pak? Gemeter itu, lemes. Ya, marahnya itu 5 detik, Pak. Sakitnya itu sampai 6 jam. Itu antum paham ya, efek marah itu. Sakit itu sampai jam-jaman. Ya, dan badan itu rusak, ya, jaringan hormon, ya, kelenjar, terus kemudian aliran darah itu sudah rusak semua. Oksigen sudah tidak serasi lagi jalannya di dalam tubuh dengan darah. Karena gini, Pak. Subhanallah, Allah Maha Kuasa yang mengatakan, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adanak. Allah ciptakan manusia ini dengan ciptaan paling idealnya. Coba kalau antum nggak stabil itu oksigen sama darah, pasti sakit. Kurang oksigen apa? Ngantuan, minimal ngantuk. Lebih parah lagi pusing. Kurang darah, nggak normal sama juga. Subhanallah. Makanya sakit itu diawali dari apa? Ketidaknormalan oksigen sama darah berjalan dalam tubuh manusia. Dan itu semuanya diatur lewat apa? Mudghah, yang dikatakan oleh Rasulullah, ala inna fil jasadi mudghah, yaitu apa? Yaitu jantung. Masya Allah. Laqad ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Masya Allah. Tidak ada ciptaan yang paling ideal, bagus. Coba bandingkan dengan hewan. Manusia ketika berdiri tegap, rambutnya
hidungnya, matanya, alisnya, subhanallah. Pak, lihat. Rambut sama-sama di kepala. Kenapa ini bisa panjang, ini enggak panjang-panjang? Coba kalau ini kebetulan ikut panjang sama kepala, antum tiap minggu cukur. Waduh, ada family gathering, perusahaan belum sempat cukur alis. Nah, antum selama family gathering gini terus. Itu dilakban. Itu. Ya Allah, hikmah Allah subhanahu. Padahal sama loh Pak. Ini bisa panjang tuh. Siapa yang ngatur? Hormon yang lari ke sini membuat tumbuh. Ini apa? Rambut. Yang ke sini, yang sini enggak. Apalagi yang ini nih. Subhanallah. Dan ini perlu banyak hikmah. Ana tanya sama antum sampai hari ini. Yang tahu, anak kasih uang 1 juta. Jumlah rambut mata antum berapa? Ayo. Lo nggak tahu tuh. Itu aja mau mencoba untuk menganalisa tentang hakikat kholik. Waduh, katoan mas. Ya, karena ada orang yang ingin mengetahui tentang hakikat ketuhanan sampai berlebihan. Kira-kira Allah itu kalau turun kapan naiknya ya? Ya Allah, antum kalau nggak diberitahu oleh Allah naiknya, jangan ngomong. Udahlah, terima turunnya aja. Allah nggak memberitahu kita naiknya kok. Sebagaimana Allah tidak pernah memberitahu kita jumlah alis kita. Antum diam itu, diam, nggak pernah nanya tuh. Apalagi jumlah alis ini berapa? 5 juta Pak, coba anak tantang deh. Gitu aja tahu pintu surga warnanya apa, apalagi kan gitu. Catnya ensele ono biro. Jadi yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Apalagi hakikat ketuhanan yang lainnya. Apalagi hakikat al-asma wa sifah. Amir ruha kama ja'at bila kaifin. Kata para ulama, jalankan apa adanya tanpa menanyakan bagaimana. Kembali lagi, wal kadhib. Orang yang menahan dendam Pak. Dan dunia ini penuh dendam. Dendam itu macam-macam. Ada dendam politik, ada dendam sosial, ada dendam apa lagi? Dendam apa? Iya kesumat semua. Dendam keluarga, dendam ahli waris, dendam calon lamaran ditolak, dendam banyak. Nah ini kata Rasulullah, man kadzama qaydan wa huwa yastati'u an yunafidhahu. Barang siapa yang menahan dendam sementara dia itu mampu untuk melampiaskan. Apa kata Rasulullah? Khayyarahullahu ta'ala min huril 'aini ma syaa. Allah suruh milih dari bidadari mana aja di surga. Makanya tahan. Apalagi posisi benar. Aduh, ana ini benar mas sebenarnya. Ana difitnah. Fitnah. Ya. Dan fitnah itu bohong seperti matahari di siang bolong. Tapi anak tahan. Masya Allah, antum dipanggil oleh Allah. Da'ahu Allah ta'ala ala ru'usil khalaik. Sebelumnya hadis Rasulullah SAW, siapa yang menahan dendam sebetulnya dia mampu untuk melampiaskan. Da'ahu Allah ta'ala ala ru'usil khalaik. Allah panggil nanti di depan makhluk yang lainnya di hari kiamat, di pelataran akhirat dengan panggilan yang baik. Wa khayyarahu Allah ta'ala minal huril 'ain ma syaita. Masya. Itu. Wal kadhiminal ghaib. Antum sama anak buah antum yang mengecewakan, antum mampu kan? Bahkan antum sebagai pemilik perusahaan anak bisa mecat dia. Hari ini udah anak kasih apa namanya SP3 langsung, antum mampu. Tapi antum lihat secara adil, ya Allah, apakah SP2 SP3 ini cocok, adil, pas? Itu namanya wal kadhiminal ghaib. Makanya Pak, Masya Allah Pak, rahasia kenapa Allah jamin naungan nanti di masa tidak ada naungan. Yang pertama kali siapa?
al-imamul adil. Karena dia itu mampu segala sesuatu untuk melakukan, tapi dia bisa adil. Nggak gampang. Kalau antum sebagai anak buah, kelasnya kelas kacangan, bisa bersikap adil, ya itu hanya untuk pribadi antum, dan kadang-kadang adilnya kepaksa. Kalau ini adilnya Pak, adil penuh dengan pilihan. Saya bisa balas dendam, saya bisa mengeluarkan antum, saya bisa mencat antum, saya bahkan bisa memenjarakan antum. Tapi semua anak nggak lakukan. Demi wal kadhiminal ghaidh. Masya Allah, makanya sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Wal kadhiminal ghaidh, dari suami. Anda bisa menceraikan dia. Banyak persaingan ketat. Tantangannya gitu. Perempuan mana yang nggak mau sama saya? Itu. Saya bisa sekarang pulang ke perempuan, yaitu istri, karena dia itu ngenger, karena dia itu nitip, karena itu numpang hidup di tempat antum. Antum bisa berbuat adil. Wal kadhiminal ghaidh. Ya Allah, ini anak orang, makhluk lemah. Khuliqal insanu dha'ifa. Lebih dhaif lagi adalah perempuan. Anak harus lebih bijak. Masya Allah. Itu. Loh Pak, laki-laki itu Pak, sampai udah cerai ya Pak, kata Allah, wala tansawul fadla bainakum. Jangan lupa antar kalian ada masing-masing kebaikan yang selama ini dinikmati. Suami pernah menikmati kebaikan istri, istri juga menikmati kebaikan suami. Sudah cerai, sudah. Wah, tapi wala tansawul fadla bainahum. Adil. Ini wal kadhiminal ghaidh. Jangan terus diluapkan terus. Tiap dengar mantan istrinya, tuh, kampret tuh. Udah pokoknya udah kutu 7 turunan udah. Antum udah selesai, stop. Wala tansawul. Pernah antum menikmati kebaikan mantan istri antum? Mantan istri antum juga menikmati kebaikan mantan istri suaminya kan? Wala tansawul fadla. Karena apa? Wal kadhiminal ghaidh. Apalagi pemimpin uzma, al-imamatul uzma, presiden, raja, atau mereka memiliki kekuasaan yang luas, maka kalimat wal kadhiminal ghaidh ini lebih harus diaktualisasikan dalam kehidupan mereka. Kenapa? Karena dia memiliki segala sesuatu, kekuasaan dan kekayaan serta persenjataan di tangan dia semua. Dia punya penjara, dia punya hakim, dia punya polisi, punya tentara. Makanya betul Pak, Masya Allah ya, di dalam kitabnya Imam Ibnu Jauzi Sayyidul Khatir mengatakan, hendaknya seorang yang ingin menasihatin pemimpin dengan cara yang paling sopan dengan cara yang paling sopan, dengan bahasa yang paling santun, dan dengan cara lemah lembut. Kenapa? Dia memiliki segala sesuatu. Tuh, ya. Kayaknya nggak sembarangan. Karena apa? Biar aja melampias. Kalau antum melampiaskan dendam, paling yang datang security. Itu pun nyewa security komplek. Pak, maafin Pak. Itu orang songong banget Pak. Itu. Dia satu Kapolres bisa dikerahkan. Karena dia punya kekuasaan, punya kekayaan, dia punya persenjataan semua. Makanya hendaknya seorang yang ingin menasihati pemimpin dengan cara yang paling sopannya, bahasa paling santunnya, dan dengan cara yang paling bijak, serta penuh dengan kasih sayang, lemah lembut. Karena mereka memiliki segalanya. Nah, ini Pak yang lebih hebat. Wal afinan. Jadi makin kesini, ini makin berat perintah Allah sebagai bentuk indikator kita sebagai orang muttaqin. Apa? Wal afina 'anin nas. Mas, menahan dendam dengan memaafkan, mana yang lebih berat? Memaafkan. Mas, kita jarang, walaupun lebih banyak,
Kita jarang mendengarkan orang minta maaf, tapi lebih jarang mendengarkan orang memberikan maaf. Cek aja di dalam realita kehidupan. Aku mah sudah minta maaf, itu banyak. Tapi saya sudah maafkan, jarang sekali. Karena memang amalan ini nggak gampang, Pak. Dari mulai infak dalam keadaan lapang dan sempit, menahan dendam, wal afina 'anin nas, memaafkan sementara antum dalam kondisi paling kuatnya, paling benarnya, seperti Nabi Yusuf kepada saudaranya dan Nabi Muhammad kepada orang-orang Mekah. Idhabu wa antum tulaqa. Rasulullah sebagai pribadi, Pak, sakit hati ada. Dikata-katain Abu Jahal, Abu Lahab, dikatain fulan-fulan, ya. Tapi Rasulullah mengatakan dengan lapang dada, ikhlas, tanpa ada tekanan dari siapapun, pergi kalian bebas. Nabi Yusuf juga begitu. La tasriba 'alaikumul yauma. Sekarang enggak ada masalah lagi adik-adikku, kakak-kakakku, gitu. Antum juga seperti itu. Nabi Yusuf kalau diurut usut-usut mangkelnya gimana, Pak? Coba. Udah dibohongin, diajak main, ternyata apa? Ya? Diapain? Iya, dijeburin sumur. Udah gitu bilang sama bapaknya, Pak, Yusuf dimakan serigala. Coba. Gitu. Makanya Al-Hasanul Basri ini ada kisah menarik. Jadi Al-Hasanul Basri mengatakan, siapa yang memiliki sifat munafik 3 itu, maka dia munafik sempurna, masuk ke dalam innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Itu ternyata tersampaikan kepada Atha ibn Abi Rabah. Jadi Masya Allah, Pak, ulama-ulama besar ini, Al-Hasanul Basri, Atha ibn Abi Rabah, ini hidup pada sejaman, ya. Akhirnya Atha ibn Abi Rabah mengingatkan dengan teguran yang sangat sopan, santun, cantik. Sampaikan kepada Al-Hasanul Basri, kata dia. Muridnya, lewat murid, karena model nanya di majelis begini, Syekh, kata Al-Hasanul Basri begini-begini. Oh, sampaikan ke dia. Bagaimana pendapat beliau tentang saudara-saudaranya Nabi Yusuf? Apakah dia itu ahlun nar? Karena dia telah mengumpulkan tiga-tiganya. Wa idza hadasa kadzab, ketika dia bicara dusta. Dusta enggak? Dusta. Bilang sama bapaknya, ya, apa? Nabi Yusuf dimakan serigala. Bohong enggak? Bohong. Cuman Masya Allah, Pak, orang bohong itu kalau antum amati akan ada indikasi kebohongannya, walaupun dia pandai menutupi. Di antaranya ini Nabi Yakub, orang datang pada waktu maghrib supaya apa? Tangisan palsunya nggak ketahuan. Kan gelap sudah kan? Kalau sekarang ada listrik, ya, dulu nggak ada. Masuk ruangan gelap, nangis-nangis, ya, pura-pura. Terus kemudian Nabi Yusuf mengamatin, Nabi Yakub mengamatin. Kok ada serigala, pinter banget anak-anakku, mau makan orang dicopot dulu bajunya. Itu ketahuan bohongnya. Masya Allah, serigala hebat ini. Ya, Masya Allah, ya. Dan serigala paling santun, mau mangsa-mangsanya dicopot dulu, ya. Serigala apa itu? Ya, ini udah bohong yang kedua. Datang pada waktu apa? Maghrib, supaya tidak diketahui tangisan palsunya. Kemudian lihat bajunya, mana ada serigala mau memangsa-mangsanya dicopot dulu, dilepas. Masya Allah, ini serigala kursusan, gitu, asal kursus. Kemudian wa idza wa'ada akhlab, ketika dia janji akan menjaga Yusuf, ingkar. Wa idza tumina, diberi amanah untuk menjaga Yusuf, apa? Khana, khianat.
Tiga-tiganya ngumpul pada saudaranya Nabi Yusuf. Apakah dia itu innal munafiqina fid darkil asfali minan nar? Subhanallah, kebesaran seorang ulama. Al-Hasanul Basri mengatakan, lain kali kalau kamu mendapatkan apapun pendapat saya yang dikoreksi oleh ulama lain, sampaikan ke saya. Subhanallah, nggak kayak Ustadz sosmed, jamaahnya mangkel. Wah, diingetin malah ngamuk-ngamuk jamaahnya. Itu ngamuk, Pak. Oh, saya sampai diamuk, nggak ngingetin rokok, saya diamuk. Itu deh, kan dialog, ya, persuasif, ilmiah. Kita tidak ada campur tangan soal masalah kaitannya pribadi, murni rokok, ngamuk jamaahnya. Itu biasa, zaman akhir, ya. Ulama zaman akhir repot, jamaah zaman akhir lebih repot. Seperti itu. Wallahu yuhibbul muhsinina, tanda orang baik, indikator orang baik. Dan Pak, saya katakan, antum amalkan tiga ini, insya Allah apapun bentuk kelakuan antum, apapun bentuk diri antum, kalau antum memiliki tiga ini, yakin diapresiasi orang baik. Karena Allah yang mengatakan wallahu yuhibbul muhsinin. Cukup infak dalam keadaan lapang sempit. Orang baik menahan dendam, orang baik memaafkan manusia. Nah, hablum minallah walladzina idza fa'alu fahishatan. Dosa itu di dalam Islam ada tiga, Pak. Ada al-fahisha, ada al-munkar, ada al-baghyu. Tapi semuanya namanya ismun. Apa bedanya? Kalau fahisyah itu syahwat, seperti zina, lesbi. Kalau mungkar itu dosa, maksiat, tetapi tidak membawa dampak efek. Kalau al-baghyu, dosa yang membawa dampak efek. Contoh, sekarang antum menzalimi tanah. Tanah. Ada nggak dampaknya? Ada. Yang dirugikan. Rokok, asap dirugikan. Itu. Kalau mungkar contohnya apa? Contohnya mungkar, Pak. Antum meninggalkan sholat, nggak sholat, mungkar. Dampaknya pada diri antum. Antum nggak puasa, mungkar. Orang lain aman. Walaupun antum berduduk berjajaran dengan orang yang nggak puasa, ketularan nggak? Terganggu nggak? Enggak. Tapi antum sekarang jajar duduk bersampingan dengan orang yang rokok, keganggu nggak? Antum diambil tanahnya, terganggu nggak? Antum sekarang ini bahkan zina itu mengumpulkan fahisyah dan juga zalim. Oh, makanya walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Nah, zalim itu ada untuk pada diri dia saja, zalim pada orang lain. Makanya bentuk kezaliman dosa pada diri sendiri efeknya namanya mungkar, pada orang lain namanya al-baghyu. Makanya Allah mengatakan apa? Innallaha ya'muru ayo Mas. Yang dipakai akhir daripada khutbah itu loh, Pak. Yang dipakai akhir khutbah? Iya. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkar wal baghi. Nah, kan? Kebaikan juga ada tiga jenis. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkar wal baghi. Fakhsya yang kaitannya syahwat. Bahkan seluruh kalimat fakhsya, fahisha di dalam Al-Quran itu semua mengarah ke zina, kecuali satu yang ada di dalam surat Al-Baqarah. Al-fakhsya itu maknanya adalah bakhil. Itu.
syaitan ya'murukum bil fahsya dan seterusnya itu. Kalau al-munkar zalamu anfusahum. Yang tadi antum enggak sholat, antum enggak puasa. Itu. Tapi kalau sudah antum nampar istri, itu apa? Al-baghyu. Ya, ngata-ngatain orang, al-baghyu. Audzalama dzakarullah, ingat. Dari sini Pak, ciri-ciri orang mutakin itu sensitivitasnya itu tinggi. Kesadaran untuk kembali kepada kebaikan itu tinggi. Prinsipnya kalau salah nyadar, kalau nggak benar ngakui. Itu jangan ngeyel. Udah nggak benar ngeyel. Coba jadi apa itu Pak? Nggak benar ngeyel. Kayak orang di jalan udah nabrak ngeyel kan? Kayak antum. Subhanallah, mobil ditabrak dari samping Pak gini, tang itu. Kita pelan ditabrak, yang nabrak lebih ngotot. Itu. Bapak sih nyetir sembarangan. Subhanallah. Itu. Ya, pernah saya naik mobil macet Pak. Ditobrak dari belakang juga sampai kaget itu. Itu saya keluar. Kenapa Pak? Ya Bapak ngerem mendadak. Ya Allah Mas, depan itu macet itu. Gimana ngerem mendadak? Loh coba bayangin. Nah, manusia-manusia seperti itu banyak. Karena apa? Tidak ada ketakwaan apa? Kalau salah itu ngeyel. Bukan dzakarullah fastaghfaru lidunubihim. Kenapa? Minta maaf kepada Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Walaupun dosa itu ada yang secara prinsip pintu maafnya ada kepada Allah, secara prinsip pintu maafnya kepada manusia, tapi ujung-ujungnya semua Allah. Contoh, antum sukses umpamanya, maaf bukan antum deh, ada orang sukses nyolong motor, minta maaf sama Allah, tahajud rajin, ya Allah mudah-mudahan motornya halal, dan mudah-mudahan ya Allah nanti motornya ini aman, tidak diambil orangnya. Maafin ya Allah. Ya mudah-mudahan dosa saya Engkau ampuni ya Allah, nyolong motor. Gak bisa. Antum harus minta maaf sama yang nyolong, yang punya motor. Begitu juga antum gak sholat subuh, minta maaf sama Pak RT. Pak RT maafin gue. Ngapain lo? Ini subuh gak sholat Pak RT. Ini minta maaf sama Allah. Tapi nanti akhirnya yang mempertimbangkan adalah wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Itu di tangan Allah. Nah, ini Pak, lagi-lagi wa may walam yusirru. Ciri orang muttaqin, kalau salah itu dihentikan, kalau enggak benar itu stop. Dan tanda kewarasan, baik lanjutkan, salah tinggalkan. Itu namanya waras. Makanya Pak, anak kasih contoh. Ada terapi penyembuhan orang gila. Nanti antum bisa pakai. Barangkali punya tetangga gila. Jadi orang gila itu diterapi dengan disuruh ngisi ember bocor. Terus tiap hari suruh ngisi. Diisi aja terus, berarti gendeng dia. Nanti lambat laun dia tanya, Pak, kenapa ya embernya nggak penuh-penuh? Nah, ini mulai waras. Mulai waras. Iya ya, kenapa nggak penuh? Oh, lapor dia kepada pembimbingnya. Pak, embernya bocor. Wah, ini pasien saya udah mulai lumayan. Udah lumayan, alhamdulillah. Kok bisa tahu Pak? Ini udah sadar embernya bermasalah. Bocor kok diisi. Hentikan. Ciri orang waras itu Pak, kalau ada masalah hentikan, kalau ada salah stop. Ini terus gendeng. Dah, gendengnya ada yang total. Dosa kok dilanjutin. Gendeng. Selingkuh itu dosa enggak? Ada yang menikmati selingkuh, berarti itu keluarga-keluarga gendeng.
Ada korupsi di kantor, nyolong sampai 15 tahun. Masya Allah Pak, berarti antum punya karyawan gendeng 15 tahun. Nyolong terus, ngentit. Kan nggak bener. Ya, gudangnya sampai habis. Anehnya Pak, yang dicolong itu nggak main-main. Kulkas, security-nya masa nggak ngelihat? Pak, maaf Pak, saya nggak ngelihat. Mas, ini yang dicolong bukan arem-arem Mas. Dilempit terus dimasukin di saku, kagak kelihatan. Ini yang hilang di gudang kulkas Mas. Ternyata Masya Allah kepala gudangnya, pegawai gudangnya, termasuk security yang gendeng kabeh. 15 tahun gendeng. Antum terima punya karyawan gendeng 15 tahun? Selesaikan. Caranya apa? Masukkan ke ruang terapi. Suruh ngisi ember bocor. Sampai sembuh. Ya Allah, ada. Coba bayangkan Pak, institusi, instansi, dari mulai departemen-departemen, orang-orang yang sekarang ini melanjutkan permasalahannya, melanjutkan dosa-dosanya, melanjutkan kesalahannya. Apa maknanya? Makanya Rasulullah dikatakan oleh Allah apa? Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wahai Muhammad, engkau terhadap nikmat Allah itu tidak majnun. Kenapa? Orang yang paling waras. Rasulullah paling waras kenapa? Karena baik lanjutkan, jelek hentikan. Sehingga Pak, Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ayyuhal Walad, kata beliau, al-ilmu bila amalin jununun. Ilmu tanpa diamalkan adalah kegilaan. Wal amalu bila ilmin la yakun. Dan amal tanpa ilmu nggak mungkin. Kenapa Pak? Karena ilmu tidak diamalkan itu masalah. Kok dilanjutin? Masalah nggak? Ilmu nggak diamalkan? Masalah. Makanya betul kata beliau, al-ilmu bila amalin jununun, kegilaan. Masya Allah, berapa banyak ulama, ustadz, kiai, mungkin juga termasuk saya, bisa kena penyakit tidak warasan. Karena apa? Tidak mengamalkan ilmu. Makanya Allah parah mengatakan kan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Karena gendeng, kegilaan. Apalagi fatwa sesat Pak, punya ilmu nggak diamalkan aja itu kegilaan, apalagi memfatwakan kesesatan. Wah, itu nggak tahu deh itu. Kakaknya gila apa namanya? Ada nggak ya status yang lebih tinggi dari gila? Apa? Hah? Kalau kentir, goblok, pekok, pekok itu semua syafi. Nah, dalam bahasa ini bukan saya yang ngomong, antum tanya sama AI atau AI ya. Itu antum tanya ya. Kan AI ya, kita tanya. Safi goblok. Mana nih? Biar nanti saya nggak dituduh omong kasar gitu loh Pak. Ternyata AI ini lebih pinter dari sebagian orang. Contoh aja Pak, saya menengok, awalnya nggak sengaja, definisi toleransi. Ya, toleransi ternyata menurut AI itu lebih bagus daripada fatwanya kiai-kiai itu. Kadang-kadang fatwa kiai lebih parah Pak. Kalah sama, makanya ada debat kiai sama AI, kalah kiainya. Ya kalah. Ya, jadi kiainya parah banget itu fatwanya. Aduh Pak.
Nggak keluar. Oh, lagi puasa dia. Oke, ini. Dalam bahasa masyarakat, bodoh umumnya merujuk pada seseorang yang dianggap kurang cerdas, kurang berpengetahuan, kurang mampu. Ya, ini bodoh. Nah, istilah lain dari goblok. Iya, saya tadi sebetulnya ingin ngasih catatan tentang puasa Syawal ya. Syawal itu dianjurkan oleh Rasulullah di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Abu Ayyub Al-Ansari dari jalan Sa'ad ibnu Sa'id ibnu Qais, di mana Rasulullah SAW mengatakan, man shoma Ramadana summa adba'ahu sittan min Syawal faka'annama shoma ad-dahra kullahu. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, oleh Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya, Imam Ibnu Majah juga di dalam sunannya, dan Abu Dawud juga di dalam sunannya. Tapi ada sebagian ulama mendhaifkan hadis ini. Bahkan Imam Malik terang-terangan mengatakan tidak dianjurkan dari seorang pun dari kalangan salaf puasa Syawal. Enggak ada seorang pun, kata beliau. Adapun Al-Hasanul Basri mengatakan tidak boleh menyambung menyambung Ramadan dengan puasa Syawal langsung. Habis Eid langsung puasa. Hadirin sekalian, hal ini didudukkan oleh para ulama. Betul. Sa'id ibnu Qais ini adalah saduqun sayyi'ul hifdzi. Seorang perawi yang jujur tapi buruk hafalannya. Dan hadisnya bermasalah. Setingkat dengan hadis atau perawi yang meriwayatkan hadis, qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-subha hatta faraqad dunya. Rasulullah kunut subuh sampai meninggal dunia. Di dalam sanadnya, kenapa hadis ini lemah? Karena di dalam sanadnya ada Abu Ja'far Ar-Razi yang dikatakan oleh para ulama, di antaranya Al-Hafidh saduqun sayyi'ul hifdzi, jujur tapi hafalannya buruk sama. Tapi kenapa akhirnya banyak ulama yang menerima hadis ini, bahkan Imam Muslim berani memasukkan di dalam sahihnya. Nih, kenapa? Hadirin sekalian, hadis kunut tadi kita terima sebagai hadis yang dhaifun jiddah, dan juga ulama-ulama lain menerima, walaupun di dalam sanadnya ada ini perawi yang saduqun sayyul hifdzi,
Karena hadis ini tidak memiliki syawahid dan tawabi'. Sementara hadis Syawal ini memiliki syawahid dan tawabi'. Beda. Ya. Makanya Imam Ibnu Qayyim termasuk ulama yang membela hadis Syawal ini panjang ini, puasa Syawal ini panjang lebar. Imam Al-Hafidz juga. Adapun pelemahan Imam Malik mungkin belum sampai kepada beliau sanad yang sahih, dan ini yang dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Raf'ul Malam an A'immatil A'lam, mengangkat ketercelaan dari imam-imam yang pakar. Artinya Imam Ibnu Taimiyah menulis kitab kecil ini yang cukup bagus. Makanya kalau antum ingin objektif di dalam memandang kesalahan para ulama, baca kitab itu, Masya Allah. Raf'ul Malam an A'immatil A'lam. Beliau mengatakan ulama itu salah bisa saja karena satu, hadisnya belum sampai ke dia, atau sampai kepada dia tapi sanadnya dhaif. Mau apa? Ini bukan pada Imam Malik saja. Contoh aja Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu Pak melarang mengusap imamah ya, di dalam wudu. Tidak sunnah, Imam Syafi'i mengatakan. Tapi para muridnya termasuk Imam Nawawi yang Syafi'i tulen mengatakan bahwa mengusap imamah di atas surban ketika wudhu, memang mengusap kepala adalah sunnah, dan ini adalah mazhabnya Imam Syafi'i. Coba lihat. Kenapa seperti itu? Karena sanad yang sampai kepada Imam Nawawi yang sahih jalannya belum sampai kepada siapa? Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i mengatakan, in sahhal hadisu fahuwa madhabi. Kalau kamu mendapatkan hadis yang sahih, itulah madhab saya. Ini yang dipakai kata-kata oleh Imam Nawawi, mengatakan ini adalah madhabnya Syafi'i. Dan ini kita bermuamalah kepada semua hadis yang didhaifkan para ulama karena perawinya saduqun sayyi'ul hifdzi, sementara ada syawahidnya, ada tawabi'nya. Makanya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih, Imam At-Tirmidzi juga begitu, Imam Ibnu Majah juga begitu, bahkan Imam Muslim memasukkan ke dalam sahihnya bukan tanpa pertimbangan. Dan tolong Pak, antum camkan, Imam Muslim di dalam membukukan kitab itu membutuhkan 20 tahun. Imam Bukhari 15 tahun. Imam Bukhari kenapa lebih sedikit? Karena Imam Bukhari sudah menyiapkan 200.000 hadis. Sahih Bukhari itu beliau seleksi selama 15 tahun untuk menyeleksi hadis 200.000 yang dia sudah hafal ini, yang paling patut dimasukkan dalam Sahih Bukhari itu. Makanya Masya Allah, suka dukanya Imam Al-Bukhari di dalam membukukan Sahih Bukhari itu, kadang dalam satu malam itu bangun tidur sampai 20 kali. Dan ini dialami oleh semua penulis. Kadang-kadang kita sudah larut malam jam 12. Tidur enak, ya Allah ingat, wah ini masalah, ada ketemu. Ini kalau nggak ditulis besok lupa Pak. Bangunlah untuk ngasih catatan. Sekarang enak, tinggal laptop, tek udah. Apalagi sekarang subhanallah, pencet ini tadi AI, pencet Google, keluar semua. Dulu Imam Syafi'i nulis di kertas aja jarang. Imam Bukhari ya apa adanya, dicatat, yang penting bisa ada sisa-sisa tulisan. Makanya di rumahnya Imam Syafi'i itu Pak, bekas tulang-tulang, karena rumahnya Imam Syafi'i itu di pinggir Mina. Kalau antum pernah haji, itu ada pinggir Mina, agak sedikit itu bukit. Di lereng-lereng itu dulu rumahnya orang tuanya Imam Syafi'i.
Disitulah kesempatan Imam Syafi'i sangat luas untuk nyari tulang bekas dam. Dikumpulin. Untuk apa? Nulis. Jadi tulang-tulang itu dibersihkan, tulis 1-2 hadis. Antum alhamdulillah satu buku buat ratusan hadis. Dulu Imam Syafi'i, ulama-ulama lain dapat tulang umpamanya ini apa? Kakinya kambing. Ya paling dapat 1 hadis itu. Dibersihin, diinikan, baru ditulis di situ dengan apa alat seperti apa paku gitu, dikeretin begini. Innamal a'malu binniyat, 1 hadis rawahu siapa, sanadnya tulis, disimpan itu sampai rumahnya penuh tulang. Itu demi ilmu seperti itu. Makanya Masya Allah Pak, anak itu kadang-kadang merenungkan 1 hadis di mana Rasulullah mengatakan nanti tanda kiamat itu diangkatnya ilmu, merajalelanya pina. Kan aneh. Dan merajalelanya kebodohan. Coba bayangkan, ilmu diangkat, pina banyak, bodoh merajalela. Coba, ajaib nggak Pak? Harusnya banyak pena, banyak tulisan, makin apa? Makin apa? Pinter. Kok makin? Ya, bukan goblok ya. Bodoh. Ternyata betul Pak ya. Dengan adanya buku-buku sekarang, pertama, buku-buku yang membuat orang nggak minat mengkaji Al-Quran dan Sunnah. Wow, sekarang bahkan orang Islam Pak berbondong-bondong membeli buku motivator non-Muslim. Yang itu hanya kata-katanya indah, dia nggak tahu selipan dari Taurat, dari Injil, dari Perjanjian Lama, Baru, atau dari filsafat mana. Yang penting enak. Ya memang filsafat itu datangnya dengan bahasa yang enak. Nah, tuh. Tapi apa? Kajian Al-Quran nggak minat, kajian habis. Yurfa ilmu diangkat. Makanya di antara tanda-tanda kiamat nanti banyak orang yang sudah tidak minat lagi mengkaji Al-Quran. Makanya Allah dengan sayangnya terhadap firman-Nya, Allah angkat nanti Al-Quran. Makanya Rasulullah mengatakan, wala yusra fi lailatin walam yabqa fil ardi ayatun wahidatun. Sungguh nanti Al-Quran kitabullah ini diangkat, tidak tersisa 1 ayat pun di muka bumi. Karena Allah sayang terhadap firman-Nya, menjaga kesuciannya, daripada dilecehkan, diangkat. Makanya nanti sudah tidak ada pengajaran. Islam diberikan dengan cara cuman tutur tinular, mulut ke mulut, seperti dongeng. Cerita rakyat yang akhirnya berbelok-belok pastinya. Sampai akhirnya nanti ketika kiamat, dan ini supaya Allah adil, tidak menyiksa orang baik. Makanya ketika hari kiamat datang, yang cukup mengerikan, tidak tersisa manusia kecuali yang buruk. Bahkan sampai Rasulullah mengatakan, tidak diucapkan Allah Allah, supaya adil Allah. Kasihan kalau menyiksa orang soleh. Itu kalau masih antum disiksa kan kasihan ya. Idza zulzilatil ardu, habis ngaji. Tapi Masya Allah, bagian daripada adilnya Allah, la taqumus sa'atu illa ala syirarin nas, tidaklah tegak hari kiamat kecuali atas seburuk-buruknya manusia. Supaya Allah adil ketika menggoncang bumi ini, manusia ada yang ketimpa gedung, ada yang masuk ke parit, ada yang mencelat sampai Papua Nugini. Orang Papua Nugini sampai Cikarang. Iya. Nah, antum jangan gambarin Pak. Kemarin gempa bumi di Myanmar yang 7,7 itu kayak apa? Itu baru kecil. 7,7. Ini goncangannya 100. Dikitnya 100. Idza zulzilat wa idza sampai wabussatil jibalu bassa, apa? Gunung itu copot dari tanah.
Wa bussatil, makanya saking membuat orang heran kan, lepas terbang Pak, buset orang lihat. Makanya dipakai bahasa orang Indonesia buset, itu bahasa Arab itu. Buset, banyak bahasa-bahasa Al-Quran dipakai orang Indonesia. Contoh buset itu dipakai. Kalang kabut itu kal'ang kabut, itu seperti sarang laba-laba, kalang kabut. Itu Masya Allah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil, coba guncangan apa yang sampai bisa mengeluarkan seluruh isi bumi? Enggak ada. Al-Qari'ah bikin miris. Al-Qari'ah itu awalnya ngetuk pintu membawa kabar yang mengagetkan. Al-Qari'ah, makanya ngetuk pintu itu bahasanya qara'a. Qari'ah. Mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunu an-nasu kal farashil mabsus. Masya Allah Pak. Antum tahu nggak kupu aneh terbang mencelat, kalau punya sayap teratur sampai saking dasarnya. Wa idzal biharu fujirat, air laut itu muncrat habis sampai mengering, terbakar. Makanya Allah mengatakan wa idzal biharu sujirat. Apa itu sujirat? Kebakar. Makanya dipakai lagi juga oleh orang Indonesia sigaret. Makanya kenapa rokok itu disebut sigaret kretek, karena dinyalakan pasti bunyinya kretek kretek, karena ada kan tembakau dicampur apa itu cengkeh, yang kering itu kretek 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 kretek. Makanya diberi nama sesuai dengan bendanya, sigaret kretek. Sigaret dinyalakan, kretek bunyi kretek kretek. Sigaret sujirat. Coba bayangkan Pak, lautan terbakar. Coba bayangin gimana itu. Ternyata setelah muncrat, memanas, hilang airnya, semua isi lautan termasuk karang kebakar. Adapun di ruangan atas lebih mengerikan lagi ceritanya. Fa idzan syaqqatis sama'u fakanat wardatan kaddihan, ketika terjadi benturan benda langit, maka mengeluarkan api seperti bunga mawar merah. Tapi bunga mawar merahnya itu memenuhi ufuk Pak. Antum lihat ke sono penuh. Fa idzan syaqqati, itu kejadian kiamat. Makanya kejadian kiamat diawali idzas sama'un fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, semua planet bintang berantakan. Karena apa? Kestabilannya dihilangkan oleh Allah. Benturan terjadi. Coba kalau yang membentur itu Jupiter Pak. Jupiter itu kan paling terbesar. Bumi ya itu mah kecil. Wow, itu kalau yang nabrak itu Jupiter. Dar. Nabrak, yang ditabrak apa? Hah? Masya Allah. Makanya idzas sama'u syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Idzas sama'u fatarat wa idzal kawakibu tatharat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'sirat idzas syamsu kuwirat. Nanti matahari itu dilipat. Wa idzas syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat. Berarti sudah hilang keseimbangannya, berjatuhan, tabrakan. Wa idzas sama ini kawakibun tat. Wa idzal biharu sujirat, nyala. Nah, ini kondisi nanti yang dialami oleh manusia. Allahu a'lam. Nah, ulama yang mensyariatkan Syawal itu ada 3 pendapat. Ada yang membolehkan menyambung dengan langsung Ramadan, Idul Fitri, langsung puasa Syawal. Ini Imam Syafi'i. Ada yang mengatakan boleh kapan saja. Ada yang mengatakan sebaiknya dikasih jeda setelah hari raya,
kasih beberapa saat baru puasa. Kenapa? Karena hari raya itu adalah hari makan minum dan bersenang-senang. Ya, intinya antum di sini bisa ba'dal Id langsung atau kapan saja, yang penting masih di bulan Syawal. Puasa Syawal untuk wanita yang punya hutang puasa Ramadan 12 kali, antum qadha dulu. Begini Pak, kenapa saya katakan qadha dulu? Karena yang wajib lebih didahulukan daripada yang sunnah. Itu kaidah. Kemudian yang kedua, gimana Pak kalau sampai keluar? Pak, sunnah itu yang rotib boleh diqadha. Mendingan mana antum mati punya utang Syawal yang itu hukumnya sunnah dengan utang puasa. Istri antum nih, mendingan mana? Mati kita nggak tahu. Kalau istri antum mati, pasti senang. Istri antum mati punya utang Syawal, mending mana punya utang puasa Ramadan? Ah, itu logika antum bangun. Pak, nanti gimana Pak, kan kalau habis waktunya antum qadha. Rotib antum lewat aja boleh qadha. Iya tuh, apalagi Syawal. Nah, itu loh ya. Jadi dahulukan. Dan yang terakhir, Rasulullah mengatakan man shoma Ramadhana, siapa yang puasa Ramadan sempurna. Karena hitung-hitungannya, kenapa dikatakan seperti puasa 1 tahun? Karena 30 hari dilipatkan 10 berarti 300. 1 tahun itu 360, 60-nya dengan 6 hari. Jadi semuanya apa? 36 dilipatkan dikali 10 jadi 360. Lah kalau antum masih punya utang 5 berarti masih belum lengkap 300. Gitu ya. Salat jamaah di masjid pahala besar 27 derajat. Bagaimana dengan sholat wanita yang lebih utama di rumah? Ya memang inilah hebatnya. Allah Maha Rahman Maha Rahim. Allah ganti lebih baik daripada 27 di rumah yang Allah tidak berikan kepada laki-laki. Digugurkan jamaah, digugurkan jum'ah, digugurkan jihad. Karena Allah Maha Bijak, Hakimun alimun, mengganti pasti lebih baik. Wa buyutuhunna khair, rumah-rumah mereka itu lebih baik kata Rasulullah. Ustaz selalu bertambah dan ilmu. Cara berbakti dengan orang tua namun di hadapan pilihan memilih istri yang didahulukan atau orang tua. Ya kalau antum nggak harus tengkar, nggak antum dulukan dua-duanya. Mas, antum jangan suka membuat pilihan ganda lah gitu loh. Kayak mau ujian nasional aja. Antum coba biasakan menghimpun 2 bahkan 3 kebaikan. Ya berbuat kepada istri, ya ibu bersamaan. Kalau memang terpaksa milih, antum pertimbangkan maslahat madarat. Contoh, istri sakit gigi. Ibu antum sakit apa? Apa? Sakit kanker umpamanya. Ya otomatis ibu antum. Istri belikan di Colgen atau apa Panadol, minum. Udah ya deh ya. Saya tinggal ke nengok ibu saya, minum nih. Saya siapin Panadol 2 pak. Itu. Apa jadi antum intinya coba al-jam'u bainal khairat, biasakan menghimpun banyak kebaikan, menyatukan banyak perbedaan. Jangan biasakan untuk membenturkan, apalagi membentur-benturkan. Yang sebetulnya nggak perlu dibenturkan, sebetulnya bisa dihimpun, sebetulnya bisa dilakukan dua-duanya. Karena jawabannya global karena pertanyaannya juga global. Kecuali, Pak saya punya duit 300.000. Istri saya kasih berapa? Ibu saya kasih berapa? Nah kalau baru itu rinci jawabannya. Zakat fitrah.
Ustadz, saya mau nanya, lebih baik mana sedekah kepada istri, masjid, orang? Loh, antum jangan sedekah ke istri. Istri itu nggak patut untuk disedekahi karena ada kewajiban nafkah. Intinya gini, Pak. Hindarkan. Kalau zakat itu total nggak boleh. Kalau sedekah antum hindarkan. Kenapa? Karena khawatir menjadi alat ngeles untuk ngasih nafkah. Kan udah anak kasih kemarin, habis juga. Kan itu sedekah, Mas, ya sama aja juga uang. Nah, kan gitu. Sedekah kan cuma nama, tapi kan uang. Boros banget doh, kles. Hindarkan. Terakhir, ana pernah dengar seorang dai memperbolehkan mengucapkan kalimat tersebut. Apa nih? Minal aizin wal sebetulnya ikhwah sekalian, ini adalah apa ya? Kalimat-kalimat yang kita pakai di masyarakat yang itu hanya murni seperti tutur bahasa. Seperti antum kalau ketemu selamat pagi, selamat siang gitu aja. Tapi kalau antum yakini sebagai bacaan yang terkait dengan Idul Fitri berarti ibadah. Maka disinilah kesalahannya. Kan kita tidak boleh melazimkan. Kalau taqabbalallahu minna wa minkum ada. Pokoknya seluruh bacaan apapun kalau dikaitkan dengan ibadah, apalagi dilazimkan padahal itu enggak lazim, maka masuk ke dalam umumnya kaidah yang dibangun oleh Imam Asy-Syafi'i, man istahsana faqad syarra'a, barang siapa yang menganggap baik terhadap sesuatu maka dia telah membuat syariat. Contoh aja gini, Pak. Antum mandi. Adalah adat mandi, tapi antum mewajibkan setiap ana masuk masjid mandi, melazimkan. Yang enggak lazim itu. Yang dilazimkan kan khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Kalau mandi ya pada waktu Jum'ah. Antum melazimkan sesuatu yang enggak lazim. Contoh aja, enggak usah jauh-jauh, tahajud. Antum jamaahkan. Padahal aslinya apa? Afrad sendiri-sendiri. Ketika antum wajibkan, maka ini melazimkan sesuatu yang enggak lazim. Maka masuk ke dalam man istahsana faqad syarra'a, dan kita masuk ke dalam bab apa? Bid'ah. Ya. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.